Putriku, jangan membuat ibumu marah. Masalah uang ini, ayah akan cari jalannya. Kamu tenang saja. Ayah pasti akan membiayaimu sampai kuliah. Kamu pria tidak berguna yang tidak kompeten. Sudah penghasilannya sedikit, masih ingin membiayai anak ini untuk kuliah. Jangan harap, jika kamu membiarkannya kuliah, aku akan menghilangkan bayi ini, dan lupakan saja tentang anak laki-lakimu. Lili, demi keluarga kita ini, demi kamu dan anak-anak, aku bekerja di 3 tempat dalam sehari. Aku sibuk dari pagi sampai malam. Aku hanya tidur 2 jam setiap hari untuk menghidupimu, menghidupi ibumu, segala keperluan makan, minum, dan kebutuhan keluarga kalian. Semuanya adalah uang hasil kerja keras yang kuperas sampai larut malam. Aku hanya mengambil sedikit uang ini untuk membiayai putriku kuliah. Mengapa tidak boleh? Diam kamu. Apa kamu masih ingin melanjutkan hubungan ini? Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan menceraikanmu, dan aku juga tidak akan mempertahankan bayi ini. Lili, kamu tolong jangan marah ya. Hati-hati dengan kandunganmu. Baik, tunggu saja. Mau pergi kemana? Aku akan menemui ibumu, agar dia bisa memberikan keadilan padaku. Jangan temui ibuku. Ibuku punya penyakit jantung koroner. Dia tidak boleh terlalu emosional. Baiklah, dia tidak boleh emosi. Apa aku boleh emosi? Aku tetap akan menemuinya. Jangan terus begini. Setiap ada masalah, kamu selalu mengancamku dengan ibuku. Aku memang mengancammu dengannya, memangnya kenapa? Hah? Apa hubungan ini masih mau lanjut? Jika kamu tidak menurutiku, aku akan membuat keributan di depan ibumu. Kita lihat dia akan memihakmu atau aku. Sudahlah. Aku salah. Apa itu belum cukup? Aku salah. Seharusnya aku tidak membentakmu. Kamu boleh menghukumku sesukamu, tapi kuliah adalah impian Ting Ting. Aku mohon padamu, bantulah Ting Ting mewujudkan impian ini, ya. Boleh menghukummu sesukaku. Kalau begitu, berlututlah, gonggonglah seperti anjing. Teruslah menggonggong sampai amarahku reda. Kenapa? Tidak mau? Merasa malu? Kalau begitu tidak perlu dibahas lagi. Baik, aku akan berlutut. Tidak. Jangan. Putriku sayang, ayah tidak apa-apa. Asalkan bisa mewujudkan impianmu, ayah tidak keberatan menderita sedikit. Cepat berlutut. Ayo cepat. Tidak boleh. Kenapa ayah harus berlutut padanya? Berlututlah. Ayo menggonggong. Ayo cepat. Guk, Teruslah menggonggong. guk, Lebih keras. guk, Aku tidak bisa dengar. guk, Tidak memuaskan. guk, 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 guk. Kenapa? Kenapa ayah? Ayah adalah pilar utama keluarga ini. Segala sesuatu di rumah ini adalah uang hasil jerih payah ayah sendiri. Kenapa ayah harus bersikap begitu pengecut di depannya? Kenapa? Ayah bukan ayahku lagi. Ayah bukan ayahku lagi. Ting Ting, Ting Ting, Ting Ting. Ting Ting, ayah mohon padamu. Walaupun demi nenekmu, pulanglah ke rumah. Ting Ting, Nenek, nenek, nenek lagi. Aku tidak akan kembali. Ayah kembalilah sendiri untuk menikmati hidup nyaman itu. Ting Ting, ayah mohon padamu. Jangan mempersulit ayah lagi. Ayah benar-benar kesulitan. Ting Ting, Ting Ting, Ah, hati-hati. Ting Ting, hati-hati. ayah. Ayah.
Ayah, aku salah. Aku tidak akan ikut ujian universitas lagi, Ayah. Jangan seperti ini. Jangan menakutiku. Ayah, bangunlah. Kumohon jangan sampai terjadi apa-apa padamu, Ayah. Anakku sayang, ayah, aku pasti akan kembali. Kondisi pasien sangat berbahaya dan perlu segera dioperasi. Dokter, berapa biaya pengobatannya? Apa dia bisa sembuh? Biaya pengobatannya sekitar 400 juta rupiah. Mengenai apakah bisa sembuh, itu sulit dikatakan. 400 juta rupiah? Belum tentu bisa sembuh pula. Jadi buat apa diobati? Tidak. Tidak. Dokter, aku memohon padamu. Dokter, aku mohon padamu. Anda harus menyembuhkan ayahku. Aku memohon padamu. Aku akan bersujud padamu. Boleh kan? Aku akan bersujud padamu. Jangan. Aku memohon padamu. Dokter, Kamu melakukan ini tidak ada gunanya. Jika ingin menyelamatkannya, maka harus membayar biaya pengobatan. Bibi. Aku memohon padamu. Selamatkanlah ayahku. Aku salah. Aku benar-benar bersalah. Aku tidak akan ikut ujian universitas lagi, dan tidak akan sekolah lagi, ya? Kumohon selamatkanlah dia, ya? Aku akan bersujud padamu. Lily, kalian pernah hidup bersama sebagai suami istri. Jangan mempermainkan nyawa seseorang. Saya masih punya 1 buku tabungan di sini. Wanita tua ini, kenapa tidak memberikan uangnya sejak tadi? Kondisi pasien saat ini, meskipun berhasil disembuhkan, dia akan kehilangan kemampuan bergerak dan harus menggunakan kursi roda selamanya. Kursi roda? Sudah tidak bisa mencari uang, aku masih harus melayaninya. Apakah ingin diselamatkan? Kalian pertimbangkanlah baik-baik. Karena tidak ada harapan sembuh, lepaskan saja alat bantu napasnya. Minggir, Jangan, tolong jangan. Jangan. lepaskan. Dasar wanita tua tidak berguna. Jangan menakutiku. Apa kamu dengar, ayah? Ayah, Tidak. 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 Aku tidak boleh meninggal. Aku tidak bisa meninggalkan putriku. Aku memohon kepadamu. Aku memohon kepadamu. Aku tidak boleh meninggal. Beri aku 1 kesempatan lagi. Aku ingin melindungi putriku. Sungguh mulia. Aku bisa memberimu kesempatan. Namun kamu hanya punya waktu 10 tahun dan tidak bisa eksis dalam wujud manusia. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia. Anda sudah datang? pergi sana. Anjing siapa ini? Ayahmu sudah tiada. Aku tidak punya kewajiban untuk mengurusmu. Cepat pergi dari sini. Ini rumah ayahku. Rumah ayahmu adalah milikku juga. Sekarang lekas pergi dari sini. Ayah, maafkan aku. Jika saja dulu aku tidak bersikeras untuk kuliah, ayah dan nenek tidak akan pergi selamanya.
Jangan ikuti aku lagi. Cepatlah kembali ke sisi tuanmu. Pergilah. Jangan mengikutiku lagi. Aku bahkan tidak sanggup menghidupi diriku sendiri. Aku tidak akan bisa mengurusmu. Dari mana asalmu? Kamu lagi. Siapa namamu? Di mana tuanmu? Sebenarnya, kita berdua sama saja. Aku pun baru saja kehilangan orang yang paling kucintai. Bagaimana kalau namamu Sani saja? Bagaimana menurutmu? Sani. Semoga hidup kita selalu dipenuhi dengan harapan. Sani, mari kita menjadi teman baik. Halo, Apakah ini Ting Ting? kamu siapa? Ini Ibu. Ibu? Kenapa kamu bodoh sekali, Nak? Dia menyuruhmu pergi, dan kamu langsung pergi. Rumah ini dibeli ayahmu, jadi seharusnya milikmu. Ting Ting sayang. Ibu, aku rindu ibu. Ting Ting, jangan menangis. Ayah ada di sini. Pokoknya, warisan rumah ayahmu dan biaya pemakaman harus jadi milik kita. Kita harus mengambilnya kembali, mengerti? Aduh, Lawang. Ya, Suamiku baru saja tiada, kamu sudah tidak sabaran begitu, hati-hati bisa melukai anak kita. si tidak berguna itu. Memang sudah seharusnya pergi sejak lama. Lagi pula, anak ini memang anakku, aku memeluk wanitaku sendiri, mencium anakku sendiri, bukankah itu sudah sewajarnya? Benar kan? Kemari, ayah cium. Siapa itu? Orang tidak berguna itu sudah tiada. Apa Ting Ting sudah pulang? Jangan pikirkan itu dulu, kamu segera sembunyi saja. Aku harus sembunyi di mana? Sembunyi di sini. Siapa yang menyuruhmu pulang? Bukankah sudah kubilang, ayahmu sudah tiada, tidak boleh kembali. Rumah ini dibeli oleh Zhao Yang, kenapa putriku tidak boleh pulang? Putrimu? Kamu itu mantan istri Zhao Yang. Benar, Zhao Yang sudah tiada. Rumah dan harta ini semua milik putriku. Kamu pergi dari sini. Kubilang kamu sudah pergi 10 tahun, kenapa sekarang kembali? Ternyata kamu mengincar harta Zhao Yang. Biar ku beritahu, aku adalah istrinya yang sah, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Sani, Hei, dari mana asal anjing ini? Mau kemana kamu? Jangan urusi soal anjingnya. Rumah ini adalah harta bawaan, dan putriku punya hak waris. Kenapa kamu mau menguasai semuanya sendiri? Pokoknya, aku tidak akan memberikan harta dan warisan ini sedikit pun. Kamu bawa anakmu dan segera pergi dari sini. Kamu tidak bisa menolak? Atau kita bawa ke pengadilan? Biarkan pengadilan yang memutuskan. Rumah keluarga Lau Zhao kami. Kenapa harus menguntungkan dua orang luar? Lina, kamu wanita ini apa tidak punya malu? Kamu sudah kabur dengan pria lain, masih berani kembali untuk merebut harta kakakku? Benar sekali. Wanita ini hanya berkhayal yang bukan-bukan.
Aku bukan berjuang untuk diriku sendiri, aku berjuang untuk anakku. Ting Ting. Ting Ting adalah darah daging Zhao Yang. Warisan Zhao Yang seharusnya diberikan kepada Ting Ting. Ting Ting, bagaimanapun juga adalah seorang perempuan, harta milik keluarga Lao Zhao tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Jadi harta milik kakakku, semuanya adalah milik keluarga Zhao. Tepat sekali. Apa? Kuk. 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 Bagaimanapun juga akulah istri sah Zhao Yang. Semua harta ini milikku. Dimanapun itu, rumah ini adalah milik anak itu. Aku beritahu kalian, kalian berdua adalah orang luar, rumah dan harta kakakku semuanya milik keluarga Zhao, seharusnya memang menjadi milik keluarga Zhao. Apa yang kalian inginkan? Memangnya kamu siapa? Rumah ini milikku, kenapa ini jadi milikmu? Aduh, sudahlah. Begini saja. Mari kita masing-masing mengalah sedikit. Tabungan dan biaya pemakaman Zhao Yang, kalian bagi dua ya. Uang hasil penjualan rumah kakakku. Kita bagi rata 3 pihak. Bagaimana menurutmu? Jika tidak ada keberatan maka di surat pembagian harta ini, tanda tanganlah. Kuk. Sana, Ini rumah ayahku. Aku tidak mau menjualnya. hei Ting Ting. Urusan orang dewasa tidak ada hubungannya denganmu. Zhao Wei, memangnya kamu punya hak untuk melarang penjualannya? Benar, kamu itu cuma anak kecil. Untuk apa ikut campur urusan jual rumah ini? Rumah ini adalah kenangan terakhir dari ayahku. Aku tidak setuju untuk menjualnya. Lina, atur anakmu baik-baik, jangan biarkan dia bicara sembarangan. Ting Ting, juga anak dari keluarga Lao Zhao. Tentu saja sudah seharusnya keluarga Lao Zhao yang membawanya pulang. Atas dasar apa? Beban ini kami tidak mau membawanya. Ting Ting adalah seorang anak perempuan, kalau sudah menikah akan menjadi orang asing, keluarga Lao Zhao tidak punya kewajiban untuk mengurusnya. Lina, kamu adalah ibu kandungnya, anak itu seharusnya ikut denganmu. Kenapa saat pembagian harta kalian semua datang tapi mengurus anak hanya aku sendiri yang melakukannya? Kalau aku yang mengurusnya sendiri juga boleh. Maka rumah dan harta Zhao Yang semuanya harus menjadi milikku. Rumah dan harta semuanya jadi milikmu. Lalu bagaimana dengan kami? Entah uang ini akan kamu berikan untuk dihabiskan bersama pria lain yang mana. Kalau begitu aku tidak mau anak itu lagi. Kalau kamu tidak mau ya sudah, apa hubungannya denganku? Hei, jangan melihat ke arahku. Keluarga Lao Zhao tidak punya kewajiban untuk menafkahimu. Kuk. Semuanya jangan bertengkar di sini lagi. Duh, coba pikirkan baik-baik dan tenang. Ting Ting harus punya tempat untuk tinggal. Duh. Ting Ting sudah berumur 18 tahun. Dia sudah dewasa. Tidak perlu ada yang mengurusnya lagi. Menurutku lebih baik dia berhenti sekolah dan bekerja saja ya, agar bisa menghasilkan uang. Aku tidak mau. Aku ingin kuliah. Untuk apa kamu kuliah? Siapa yang akan membiayaimu kuliah? Lebih baik segera pergi bekerja cari uang dan menikah saja. Menikah? Itu ide yang bagus. Kita juga bisa mendapatkan mahar yang lumayan. Abang, aku terpikir si Pincang Li dari desa kita sepertinya lumayan, karena keluarganya kaya. Hanya karena dia pincang di usianya yang sudah 40 tahun dia belum juga mendapatkan istri. Wah, itu ide yang bagus. Nanti aku akan pergi membicarakannya. Seharusnya bisa mendapatkan mahar yang lumayan. Ayahku baru saja tiada, tapi kalian malah membicarakan hal seperti ini. Apakah kalian masih punya hati nurani? Aku tidak peduli. Aku ingin kuliah. Ibu aku ingin kuliah. Kuk. Ting Ting, kondisi ibu juga terbatas. Ada adik laki-lakimu yang harus dibesarkan, sehingga ibu tidak bisa membiayaimu kuliah. Menikah lebih awal juga merupakan jalan keluar yang bagus. Tetapi pernikahan Ting Ting harus ibu yang memutuskan, dan maharnya harus menjadi milik ibu. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Ting Ting adalah darah daging keluarga Lao Zhao. Sekarang kamu baru ingat dia adalah darah daging keluarga Lao Zhao? Dia juga anak kandung yang aku lahirkan sendiri. Tidak mungkin, mahar ini adalah milik kami. Hei, jangan lupakan aku, mahar itu juga ada bagianku. Apa maksudmu dengan bagianmu? Ini adalah anakku, semuanya milikku. Papa. Papa, di mana kamu? Kuk.
Apa ini? Kamu datang dari mana? Akta notaris. Nama saya Zhao Weiguo. Nomor kartu identitas 32. Rumah tua saya di distrik Dongcheng. Alamatnya adalah distrik Dongcheng. Nomor 248. Aku ingin mewariskannya kepada Aku serahkan kepada putra keduaku, Zhao Yang. Nama saya Zhao Yang. Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat surat wasiat saya. Apa yang saya warisi? Rumah ini dan semua harta benda saya. Semuanya adalah milik putri saya, Zhao Ting. Ayah saya sudah membuat surat wasiat. Semua aset atas namanya adalah milik saya. Suamiku. Anjing itu sangat pintar. Anjing itu sangat pintar. Bukankah inilah Wang dari sebelah? Anjing itu sangat pintar. Suamiku. Anjing itu sangat pintar. Kenapa suamiku ada di rumahmu? Mengapa dia bisa jatuh seperti ini? Jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Bagaimana aku tahu dia akan ada di sini? Lepaskan aku. Tolong semuanya. Ada yang memukul wanita hamil. Ada yang memukul orang. Hei, jangan main tangan. Kita bisa bicara baik-baik. Kenapa kamu memukul dia? Sunny, kerja bagus. Bagaimana kamu tahu di mana surat wasiat kakek dan ayahku? Kamu tidak apa-apa? Ting Ting, mulai sekarang hiduplah bersama ibu. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu sudah kabur dengan pria lain. Aku adalah istri Zhao Yang. Ting Ting, kamu harus tinggal bersama kami. Zhao Yang, baru saja meninggal dan kamu sudah berselingkuh. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Kalian berdua bukan orang baik. Aku tidak tenang menitipkan keponakanku kepada kalian. Ting Ting adalah anggota keluarga Lao, Zhao. Seharusnya keluarga Zhao yang membesarkannya. Apa maksudmu anggota keluargamu? Kau merasa paling benar? Lihatlah kelakuan kalian. Kau hanyalah orang ketiga. Baiklah, baiklah. Jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita biarkan anak itu memilih sendiri. Ting Ting, ikutlah dengan Bibi. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini kau tinggal bersamaku. Kau itu sebaiknya pilih aku sebagai ibumu. Minggir sana. Ting Ting, aku adalah ibu kandungmu. Hanya ibu yang bisa menjagamu dengan baik. Kau harus memilihku. Ting Ting, kita semua adalah keluarga Zhao. Benar sekali. Para sesepuh di rumah. Semuanya bisa menjagamu. Kau seharusnya memilihku, bukan begitu? Pilihlah aku. Pilih Bibi. Ya. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku tidak akan mengikuti siapapun. Apa yang kamu katakan itu? Bukankah ini hanya bercanda? Aku tidak sedang bercanda. Aku sudah 18 tahun. Aku sudah bisa hidup mandiri. Sudahlah. Kamu masih kecil, hidup mandiri apa yang kamu maksud? Bukankah kamu hanya sedang membuat kekacauan? Benar. Ting Ting,
Jangan membuat keributan lagi. Meskipun kamu sudah 18 tahun, tapi kamu tetaplah seorang anak. Kalian tidak perlu membujukku lagi. Mulai hari ini aku akan hidup sendirian. Aku akan membuat diriku menjadi kuat. Aduh, ini benar-benar kekacauan. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sebagai seorang anak, harta kekayaanmu itu seharusnya diserahkan kepada kami orang dewasa untuk dikelola. Kita robek saja surat wasiatnya, maka dia tidak akan punya pilihan lain. Minggir kamu. Rumah ini milikku. Minggir. Berikan pada mama. Lepaskan. Kalian semua pergi dari sini. Semua harta ini adalah milikku. Minggir. Gok gok gok. Gok gok gok. Gok gok gok. Gok gok gok. Tabungan ayah dan biaya pemakaman. Hampir semuanya sudah dipindahkan oleh Ibu Tiri. Hanya tersisa sedikit uang ini saja. Jangankan untuk kuliah, bahkan untuk biaya hidup pun tidak terjamin. Haruskah aku benar-benar menjual rumah ini? Tidak. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan dari ayah. Aku tidak boleh menjualnya. Gok gok. Gok. Mama. Ibu, kenapa kalian datang ke sini? Tentu saja untuk menjagamu. Bagaimana kami bisa tenang membiarkanmu sendirian? Aku bisa hidup mandiri sendirian. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mana mungkin ibu tega membiarkanmu sendirian? Tenang saja, ke depannya ibu dan Paman Feng akan menjagamu dengan baik. Ah, sini, cepat sapa Paman Feng. Paman Feng. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja di sana? Ibu dan orang menyebalkan itu sudah pindah ke sini selama 2 bulan. Bos Wang, tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Aku pasti akan melunasi hutangku. Gok. Gok gok gok. Gok. Gok gok. Paman Feng. Sudah selarut ini. Ada apa ya? Paman ingin mengobrol sebentar denganmu tentang urusan ibumu. Urusan apa ya? Tidak ada apa-apa, Paman hanya ingin mengobrol dengan putri Paman. Oh, sudah larut. Aku mau istirahat. Apa yang Paman lakukan? Anjing gila, beraninya kamu menggigitku. Sani, terima kasih. Gok 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 gok. Anjing gila, rasakan ini karena sudah menggigitku. Ah, Anjing, siapa ini? Kenapa tidak diikat talinya? Kak, bagaimana kalau kita tangkap dulu, lalu baru cari pemiliknya? Kamu benar. Anjing siapa ini? Bajuku sampai digigit robek. Temukan pemiliknya dan suruh dia ganti rugi. Kejar. ayah tiri sudah dibawa pergi. Dari wajah ibu, aku tidak melihat kesedihan. Sebaliknya, dari matanya aku samar-samar melihat sedikit kelegaan. Akhirnya bebas dari iblis itu. Membuatnya merasa sangat lega. Sebenarnya ibu selalu menyimpan ayah di dalam hati, kan? Apa? Aku melihat ibu masih menyimpan fotonya. Setiap kali orang itu memukuli ibu akan melihat fotonya dan menangis. Sebenarnya aku menyesal tepat setelah meninggalkan kalian. Ayahmu orang baik. Aku terlalu muda dan tidak tahu cara menghargainya. Lalu kenapa ibu tidak kembali?
Ibu sudah menyakiti ayahmu terlalu dalam. Apalagi saat itu ibu mengandung anak Feng Ze, sehingga tidak punya muka untuk kembali. Alangkah baiknya jika ayahmu masih hidup sekarang. Ibu sangat ingin meminta maaf kepadanya. Beban di hatiku terlepas saat itu juga. Ibu benar-benar sudah menyesal. Aku percaya, jika ayah masih hidup, dia pasti akan memaafkan wanita yang telah banyak menderita ini. Terima kasih. Sama-sama, tidak perlu sungkan. Jika ingin berterima kasihlah pada anjing ini. Sunny, Anjing inilah yang menuntun kami ke sini. Benar, dia bahkan merusak baju kakak tertuaku. Ibu, surat penerimaan kuliahnya sudah sampai. Aku diterima. Coba ibu lihat. Selamat ya putriku, akhirnya kamu diterima di universitas impianmu. Ibu, aku mau ke atas untuk membereskan barang. Halo, kakak. Ting-Ting sudah diterima kuliah, tapi uang kuliahnya masih kurang sedikit. Mungkin kakak bisa bantu mengumpulkannya? Halo. Halo. Zhao Yang, maafkan aku. Seandainya dulu aku tidak meninggalkanmu dan tidak meninggalkan rumah ini, putri kita tidak akan menderita sesulit ini. Dan kamu juga tidak akan pergi. Aku tidak bermaksud kembali hanya untuk meminta uang. Tapi kalau aku tidak minta uang, Feng Ze mengancam akan menyakitiku. Aku yang bersalah kepada kalian. Demi bisa kuliah, dan agar keluarga kita bisa keluar dari kesulitan ini, akhirnya aku sudah membuat keputusan. Ibu, jual saja rumah ini. Jual rumah? Ini adalah satu-satunya kenangan terakhir yang ditinggalkan ayahmu. Apa kamu rela? Sunny, apa yang kamu lakukan? Anjing ini kencing sembarangan di mana-mana. Pergi sana. Pergi. Ibu, itu apa? Ini adalah uang simpanan rahasia yang disembunyikan ayahmu. Lao Zhao, pantas saja aku tidak bisa menemukan catatan tabunganmu di bank, ternyata kamu menggunakannya untuk membeli obligasi negara, kamu juga ceroboh sekali karena menyembunyikannya di tempat yang begitu terlihat. Bagaimana aku tidak menyadarinya ya? Surat wasiat kakek. Uang simpanan rahasia ayah. Sunny, kamu benar-benar hebat sekali. Bagaimana kamu bisa sehebat ini? Apa yang dimengerti oleh seekor anjing itu hanya kebetulan saja. Bukan begitu. Sunny tidak pernah kencing sembarangan. Pasti ayah yang membantu kita. Dia pasti menuntun Sunny agar membantu kita menemukan tempat ayah menyembunyikan uangnya. Benar kan? Kamu terlalu banyak berkhayal. Sunny itu sudah besar dan sudah masuk masa kawin. Anjing memang suka kencing sembarangan kalau sedang masa kawin. Kalau dia suka kencing sembarangan saat masa kawin begini, ayo kita bawa dia untuk disteril saja. Kamu tidak setuju ya? Kak Biao, disinilah tempatnya. Linli, untuk apa kamu datang lagi ke sini? Kalian ini, siapa jangan sentuh barang-barang di rumahku?
Kami datang untuk menagih utang. Ini surat utangnya. Total pokok beserta bunganya. 1.600.000.000 rupiah. 1.600.000.000 rupiah. Sebentar. Ini adalah utang Linli. Kenapa mencari kami untuk melunasinya? Zhao Yang adalah suamiku. Harta suamiku adalah hartaku juga. Dia membual. Zhao Yang sudah tiada. Lagi pula semua harta sudah dibagikan. Barang di sini bukan milikmu. Tante, ayahku sangat baik padamu semasa hidupnya. Dan dia selalu tulus kepadamu. Bisakah tante melepaskan kami demi dia? Aku juga tidak punya pilihan lain. Aku sudah ditipu. Wang Shui bilang mau mengajakku berbisnis dan memintaku menjadi penjamin pinjaman. Tapi tidak disangka dia malah kabur. Ting Ting, bantulah tante sekali ini saja, dan tante pasti akan mengembalikan uangmu. Pergilah. Atas dasar apa kami harus membantumu membayar? Lalu untuk kalian, aku beritahu bahwa kami tidak akan memberikan uang ini. Kalian cepatlah pergi atau aku akan lapor polisi. Perempuan tidak tahu diri. Masih mau mengelak dari utang? Dengar ya, di jalanan tidak ada utang yang tidak bisa kutagih. Hari ini uangnya harus dibayar. Kak Biao, ada obligasi negara 200 juta rupiah di sini. Bagus sekali Zhao Yang. Beraninya kau menyimpan uang di belakangku. Kak Biao, simpanlah ini baik-baik. Tidak boleh, itu adalah uang sekolah putriku dan kalian tidak boleh mengambilnya. Persetan. Berani sekali berebut uang denganku? Kak Biao, ada sertifikat rumah juga di sini. Obligasi negara 200 juta rupiah. Rumah 1 miliar rupiah. Dan 400 juta rupiah lagi, maka kita impas. 400 juta rupiah? Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Lagi pula rumah ini, peninggalan mantan suamiku, untuk putriku. Kalian tidak boleh mengambilnya. Jangan banyak bicara. Aku bilang bisa diambil ya bisa. Anak gadis ini lumayan cantik juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Hadapi aku saja kalau ada apa-apa. Masa bodoh? Wanita tua? Gadis ini cukup manis. Pergi. Bawa dia ke toko. Untuk menemani tamu minum demi melunasi utang. Jangan sentuh dia. Jangan. Jangan sentuh putriku. Anjing ini galak sekali. Sepertinya dia akan menggigit. Apa yang kamu takutkan? Anjing seperti ini sama sekali tidak menggigit. Hanya menggertak saja. Serang dia. Kalian berdua tidak berguna. Kak Biao, jangan maju dulu. Aku melihat anjing ini agak tidak normal. Lihat dia begitu galak, dan air liurnya menetes. Sepertinya, ini anjing gila. Kalau sampai digigit olehnya, bukankah bisa kena penyakit rabies? Benar. Sani, Ting Ting, kamu sangat berani. kamu menjauhlah darinya. Apa kamu tidak dengar kata mereka? Dia kena penyakit rabies. Dia tidak kena rabies. Dia sudah disuntik vaksin rabies. Tapi tadi mereka bilang, Apa ibu tidak menyadarinya? Tadi dia hanya berpura-pura. seekor anjing. Bisa sepintar itu? Ting Ting, cepatlah sedikit. Orang-orang itu akan kembali lagi. Bu, sebenarnya apa hubungannya semua ini dengan kita? Orang-orang itu terlihat berbahaya. Kita harus pergi bersembunyi. Sudahlah, jangan membereskan lagi. Ayo pergi sekarang. Pergi. Mau lari? Mau lari kemana? Lari saja. Mau lari kemana? Anjing ini mau menyerang orang lagi. Kalau tidak ingin diserang anjing gila, kalian sebaiknya segera pergi. Kamu pikir memelihara anjing gila? Itu sudah hebat?
Kamu pikir kami tidak punya cara? Pergi, bawa Bill ke sini. Kamu pikir memelihara anjing itu hebat? Hari ini aku bawakan yang lebih ganas. Anjing petarung ras murni. Anjing peliharaanmu ini akan dihabisi dalam 3 menit. Anjing ini cukup tangguh juga. Setelah melihat anjing petarung, ternyata dia tidak ketakutan. Kita lihat nanti apakah kamu masih bisa bersuara. Bill, maju, serang dia. Sunny, jangan ke sana. Sunny. Anjing peliharaan tetaplah anjing peliharaan. Baru saja mulai, Bill, sudah menghajarnya habis-habisan. Serang saja. Serang dengan kejam, serang dia. Jangan serang. Jangan lukai Sunny, kesayanganku. Anjing ini cukup kuat. Dia masih belum menyerah. Itu tidak ada gunanya. Sudah ada perbedaan genetik yang jauh. Anjing peliharaan tidak bisa menang melawan anjing petarung. Aneh sekali. Apa ini benar-benar anjing peliharaan? Sudah terluka parah. Tapi kenapa masih begitu ganas? Benar. Kenapa anjing peliharaan ini lebih ganas dari anjing petarung? Sepertinya dia tidak takut kehilangan nyawa. Sunny, ayo. Sunny, ayo. Sunny, ayo. Sunny, ayo. Semangat, Sunny. Sunny, gigit dia. Gigit dia. Anjing ini terlalu tangguh. Sepertinya Bill tidak sanggup melawannya. Anjing peliharaan ini sepertinya sangat cerdik. Dia sengaja membiarkan Bill menggigit kaki depannya lalu mengunci leher Bill. Hei, Bill, jangan lari. Anjing gila, ini benar-benar anjing gila. Kak Biau, cepat lari. Ini bisa berakibat fatal. Sunny. Sunny? Sunny? Sunny. Sunny, bertahanlah. Apa kamu dengar? Akta notaris. Sunny, kamu pasti akan sembuh. Kamu pasti akan sembuh. Dokter, bagaimana keadaan Sunny? Lukanya terlalu parah. Sepertinya. Dokter, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Aku tidak ingin dia pergi. Aku tidak ingin dia pergi. Aku mohon padamu. Ting Ting. Ting Ting, tenanglah. Tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu. Sunny, aku di sini. Aku di sini, Sunny. Aku ada di sini. Kamu harus sembuh. Apa kamu dengar, Sunny? Ayah. Ayah. Ayah, kamu ada di mana, Ayah? Ayah. Ayah, di mana kau? Ayah. Ting Ting, kau harus tenang. Ayah. Dia itu Sunny, bukan ayahmu. Kau sudah gila karena merindukan ayahmu. Dia terus berpamitan padaku dengan cara ayah. Dia itu ayah. Dia adalah ayahku.
Sani. Sani, aku di sini. Aku di sini, Sani. Aku di sini. Kau harus segera sembuh. Kau dengar tidak, Sani? Sani. 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 Jangan, jangan. 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 Sani, bangunlah, Sani. Sani, kau adalah sahabat terbaikku. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Maukah kau bangun? Sani, bangunlah. Sani. Sani, kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Aku tidak boleh kehilanganmu lagi. Bangunlah, ya? Dokter. Dokter. Dokter, tolong cepatlah dokter. Kembalilah, tolonglah aku. Dia ternyata masih bertahan hidup. Cepat berikan pertolongan medis. Setelah pertolongan medis selama sehari semalam, Sani akhirnya melewati masa kritis. Dokter bilang, ini benar-benar sebuah keajaiban medis, sepenuhnya karena keinginan untuk bertahan hidup yang sangat kuat, sehingga dia bisa bertahan. Apa kamu tidak ingin meninggalkanku? Karena video Sani yang berani melawan anjing galak demi melindungi majikannya direkam dan diunggah ke internet oleh pejalan kaki. Videonya menjadi viral. Suni seketika menjadi anjing yang sangat terkenal dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Karena popularitas Sani memberikan pengaruh sosial yang besar, banyak perusahaan pinjaman ilegal yang diwakili oleh Zhang Biao berhasil digulung. Meskipun sejak hari itu, Sani kembali berperilaku seperti seekor anjing pada umumnya, tapi itu tidak masalah. Asalkan bersama Suni, aku merasa ayah selalu berada di sisiku. Halo, apakah rumahku itu belum terjual juga setelah 2 bulan? Ini. Mohon maaf, akhir-akhir ini kondisi pasar properti kurang bagus. Rumah Anda ini agak sulit untuk diurus. Jika memang harus, aku tidak keberatan jika harganya agak murah. Ini bukan masalah murah atau tidaknya. Rumah Anda ini termasuk tipe rumah tua yang kecil dan usang. Tidak bisa dicicil, hanya bisa bayar tunai. Rumah seperti milik Anda ini sangat sulit untuk dijual. Ting-Ting akan mulai kuliah bulan depan. Uang kuliahnya pun belum terkumpul. Apa yang harus kulakukan? Begini, agen kami juga membantu pengurusan pinjaman. Apakah Anda berminat? Pinjaman? Tetapi skor kreditku tidak terlalu baik. Tidak masalah. Aku mengenal beberapa perusahaan pinjaman mikro yang tidak memerlukan skor kredit, hanya saja bunganya sedikit tinggi. Silakan Anda pertimbangkan. Halo para warganet. Halo semuanya. Tolong bantu ikuti akun penyiar ini dan berikan tanda suka. Mesin belajar kami ini sudah mencakup dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Semua kurikulumnya diajar oleh guru ternama dan langsung dari pabrik. Jika Anda memesan sekarang, maka akan mendapatkan bonus tambahan. Demi mengumpulkan biaya kuliah saya, ibu mengikuti tren, mulai berjualan melalui siaran langsung. Namun, Barang sampah. Dan tidak ada gunanya sama sekali. Di toko daring sebelah model yang sama lebih murah. Benar-benar pedagang curang. mesin belajar seperti ini hanyalah penipuan belaka. Mengapa mesin belajar kami dibilang tidak bagus? Apa maksudnya di toko daring sebelah lebih murah? Kualitasnya tentu saja berbeda. Kenapa mesin belajar kami disebut menipu? Kualitasnya sudah melewati sertifikasi resmi. Jangan memicu opini negatif sembarangan. Ibu saya siaran langsung demi menabung untuk biaya sekolah saya. Kalian jangan terlalu menindas orang lain. Mulai bersandiwara dia. Teman-teman jangan sampai tertipu, ini semua hanyalah akting belaka. Lagi-lagi menggunakan taktik, menjual kesedihan, menjijikkan sekali. Kami tidak sedang berakting. Semua ini adalah kenyataan. Hahaha. Tidak bisa menipu lagi lalu marah karena malu ya? Semuanya jangan beli barang-barangnya. Lihat anjing itu. Anjingnya menangis. Dia menangis sambil berlutut. Anjing itu menangis dengan sangat menyedihkan. Sangat memilukan hati. Sekarang persaingan mencari simpati sudah sangat ketat. Hingga anjing pun ikut dikerahkan.
Kamu ini tukang hujat yang sama sekali tidak punya otak. Coba saja kamu latih anjing untuk mencari simpati. Jika kamu bisa membuat anjing mencari simpati, aku beri 20 miliar rupiah. Segala sesuatu memiliki jiwa. Anjing yang sangat setia ini sungguh langka di dunia. Sepertinya pembuat konten memang sedang kesulitan. Satu kapal pesiar sebagai bentuk dukungan. Terima kasih. Terima kasih atas hadiahnya teman-teman netizen. Terima kasih. Aku sangat suka dengan anjing ini. Aku tawar 200 juta rupiah. Dan jual saja kepadaku. Aku tawar 400 juta rupiah. Aku tawar 1 miliar rupiah. Sunny adalah keluarga kami. Dan aku tidak akan menjualnya berapapun harganya. Anjing ini sangat penurut sekali. Anjing di rumahku hanya tahu makan dan tidur. Anu, Semuanya cepat lihat. Lihat anjing itu. Astaga. Anjing ini sangat hebat karena ternyata bisa belajar. Ini sungguhan, apa memangnya yang bisa dipelajari anjing? Wah, anjing ini bahkan bisa berganti materi pelajaran. Dia sudah sangat cerdik seperti manusia. Anjing ini belajarnya sangat serius ya. Sungguh menggemaskan. alat belajar apa yang hebat ini? Sampai anjing pun jadi rajin belajar. Pembuat konten, anjing kalian sangat pintar. Apakah ada hubungannya dengan mesin belajar itu? Mungkin saja. Sudah kuduga. Penyebab anjing ini pintar adalah mesin belajarnya. Tanpa banyak bicara, aku langsung pesan. Aku sudah pesan. Aku sudah pesan. Pembuat konten, aku ingin pesan, tapi stoknya sudah habis. Tunggu sebentar. Aku akan segera menghubungi pabrik untuk menambah stoknya. Halo para penonton semuanya, apa kabar? Selamat datang di siaran langsung Sunny, si anjing genius. Semuanya, jangan lupa berikan suka dan ikuti kami ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan pertunjukan si anjing genius ini. Dani, berapa hasil dari soal ini? Wah, anjing ini bisa mengerjakan soal matematika. Ini benar-benar luar biasa sekali. Anjing ini hebat sekali. Masalah sesederhana ini bisa dilakukan melalui latihan, tidak ada yang istimewa dari hal itu. Ini, para penonton merasa soal ini terlalu mudah, bukan? Ya ampun, dia bahkan mengerti perkalian. Benar-benar seorang jenius. Anjingnya keren sekali. Anjingnya sungguh hebat. Ini palsu, pasti sudah dilatih sebelumnya. Dia hanya bisa beberapa soal itu saja. Karena ada beberapa penonton yang bilang Sunny hanya bisa soal yang sudah dilatih. Sekarang silakan para penonton berikan soal langsung dan Sunny akan menjawabnya. Bagaimana? Penonton ini. Pohon Jixiang bertanya berapa hasil 3 dikali 5. Hahaha, Sunny bilang jawabannya adalah 15. Lalu babi terbang bertanya 81 dibagi 9. Penonton ini sungguh keterlaluan. Pembagian itu sulit sekali. Sunny bilang hasilnya adalah 9. Kalian lihat itu? Masalah pembagian juga bukan hal sulit bagi kami. Hei penonton, bernama Kun Kun, bertanya berapa 93 dikali 96? Hei, Anda keterlaluan sekali. Apa cuma Anda yang memberikan soal ini? Saya saja tidak bisa menghitungnya dalam waktu singkat. $8.928, benarkah? 8.928, jawabannya tepat. $8.928. Benar-benar 8.928. Sekarang apakah ada orang ragu kecerdasan Sunny kesayangan kami? Tahukah kalian kenapa anjing kami ini sangat jenius? Itu karena dia setiap hari belajar menggunakan mesin belajar ini. Astaga, mesin belajar ini hebat sekali, bahkan anjing pun bisa berhitung. Aku juga ingin membelikan satu untuk anak laki-lakiku. Kalau anjing saja bisa belajar sampai seperti ini, maka anak perempuanku pasti dapat nilai sempurna jika memakainya. Aku harus memesannya. Demi anak, berapapun harganya harus dibeli. 1.000 unit mesin belajar sudah habis terjual lagi. Semuanya jangan khawatir. Aku akan segera menghubungi pihak pabrik. Sunny? Sebenarnya bagaimana dia melakukannya? Ayah? Aku percaya jiwamu di surga sedang melindungiku. Terima kasih karena ia selalu menemaniku.
Setelah lulus, aku menjadi seorang penulis skenario lepas. Setiap hari di meja komputer, menulis cerita-cerita yang kusukai, terasa bebas dan bermakna. Hanya saja, Ibu, bisakah ibu tidak memasak begitu banyak hidangan berat setiap hari? Tenggorokanku terasa panas sekarang. Terasa panas? Aku juga merasa kesal. Setiap hari hanya tahu bermain komputer dan tidak mencari pacar. Ini adalah pekerjaanku, bukan? Lagi pula, aku masih muda dan tidak terburu-buru mencari pacar. Masih muda? Setelah tahun baru, usiamu sudah 28 tahun? Beberapa hari yang lalu aku melihat teman SMA-mu, Zhang Xinyue, anaknya sudah bisa berlarian kemana-mana. Sudahlah, ibu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Tidak perlu khawatir, setelah lewat 30 tahun kamu akan semakin sulit menikah. Betapa bagusnya pemuda yang dikenalkan di Liwang, dia pegawai negeri. Orang tuanya punya uang pensiun, tapi kamu tetap tidak mau. Menyebalkan sekali. Aku akan membawa Sani jalan-jalan keluar. Kertasku. Nona cantik nanti datang untuk mendaftar ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu juga menganggapku tidak bisa menemukan pasangan, bukan? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Maaf. Mohon maaf ya. Aku. Kenapa bisa kebetulan sekali? Kalian sedang berkelahi, siapa yang mulai duluan? Itu Zhao Ting. Dia dan Zhao Tong yang memukul kami duluan. Mereka berbohong. Guru, mereka yang memukul Zhao Tong duluan. Aku bilang jika mereka memukul lagi, aku akan lapor guru, lalu mereka memukulku. Zhao Tong, apakah benar begitu? Zhao Tong, katakan sesuatu. Ting Ting. Aku selalu merasa menyesal. Waktu itu, aku terlalu lemah. Semua sudah berlalu. Dan kita semua sudah dewasa sekarang. Ting Ting, aku benar-benar ingin menebus kesalahan masa lalu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Baiklah. Kalau begitu traktir aku makan melatang. Baiklah. Tentu tidak masalah. Takdir benar-benar hal yang ajaib. Aku dan Zhao Tong akhirnya bersama. Tepat saat aku merasakan manisnya cinta. Bahaya datang tanpa diduga. Ting Ting, kenapa hidungmu berdarah? Aku. Sepertinya aku sedang panas dalam akhir-akhir ini. Mungkin karena aku makan makanan yang terlalu berminyak. Ting Ting, apakah kamu benar-benar tidak apa-apa? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Benar-benar tidak apa-apa. Benarkah tidak apa-apa? Sungguh tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku ingin makan malatang. Baiklah. Ting Ting. Ting Ting. Bagaimana kondisi putri saya? Kondisi putri Anda sangat tidak baik. Dia menderita leukemia limfositik. Disarankan untuk segera masuk rumah sakit untuk perawatan. Leukemia. Kenapa nasib Ting Ting begitu malang? Dia baru saja menikmati hidup yang bahagia. Dia masih sangat muda. Kenapa bisa terkena penyakit seperti ini? Bibi, jangan terlalu sedih. Dokter bilang Ting Ting masih sangat muda. Kemungkinan untuk sembuh bisa mencapai 50%. Jika bisa menemukan sumsum tulang yang cocok, maka kemungkinan pengobatannya akan lebih besar. Dokter bilang, melihat kondisi mental Ting Ting saat ini, hal ini lebih baik jangan sampai dia tahu. Hal apa yang tidak boleh aku ketahui? Ting Ting, kenapa kamu keluar? Cepat kembali ke kamar rawat. Ibu, aku hanya sedikit kurang darah saja. Kenapa kalian begitu heboh? Tapi tetap harus dirawat dengan baik. Sebentar lagi ibu akan mengurus rawat inapmu. Aku sama sekali tidak apa-apa. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Ayo, Sani. Ting Ting. Tidak boleh. Apakah kalian berdua sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Tidak ada? Tatapan matamu menghindar. Tadi kamu bilang hal apa yang tidak boleh aku ketahui. Jujurlah. Ibu.
Ibu, jika hari ini ibu tidak mengatakannya, aku tidak akan pernah mau dirawat. Juga tidak akan menerima pengobatan apapun. Jangan, Ting Ting. Sebenarnya ibu ingin bilang, kalau ibu... Ting Ting, menikahlah denganku. Apa kamu sedang melamarku? Ting Ting, kamu tidak salah dengar. Sebenarnya, kamu selalu ada di hatiku. Bisa bertemu denganmu lagi adalah anugerah bagiku. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberimu kejutan. Aku sudah bilang pada Bibi untuk jangan memberitahumu dulu, tapi kamu sudah mengetahuinya. Ting Ting, aku mencintaimu. Bersamalah. 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 Bukankah kamu selalu membawa cincin itu kemana-mana? Kamu benar-benar pandai memilih tempat. Ting Ting, aku tahu semua ini terasa sangat mendadak, tapi aku ingin memberitahumu bahwa kamu adalah yang terpenting dalam hidupku. Apapun tantangan di masa depan, aku bersedia menghadapinya bersamamu. Izinkan aku menggunakan sisa hidupku untuk menjagamu dan menemanimu. Maukah kamu? Ting Ting, menikahlah denganku? Maukah kamu? Menikahlah dengannya. 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 Sudahlah. Ayo pulang. Sunny, ayo kita pergi. Bibi, kondisi Ting Ting saat ini memburuk dengan sangat cepat. Aku ingin mengadakan pernikahan dalam waktu 1 bulan. Zhao Tong, apa kamu sudah memikirkannya? Kondisi Ting Ting sekarang? Bibi, aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Meskipun waktu Ting Ting saat ini sangat singkat, aku juga berharap bisa mendampinginya melangkah bersama. Tapi... Ini adalah paket dan contoh foto kami, mungkin Anda bisa melihat-lihat dulu. Zhao Tong, kenapa kamu terburu-buru sekali? Baru saja melamarku kemarin, tapi hari ini sudah datang untuk mengambil foto pernikahan. Karena semuanya sudah diputuskan, maka persiapan sebelum pernikahan harus segera dilakukan. Aku pergi menerima telepon sebentar. Baiklah. Zhao Tong, hasil tes kecocokan aku dan putraku tidak ada yang berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Bibi, jangan khawatir, kita masih punya harapan. Kita bisa meminta semua sepupu, baik dari pihak ibu maupun ayah Ting Ting untuk mencoba. Selama masih ada hubungan darah, tingkat keberhasilan kecocokannya akan sangat tinggi. Benar-benar, kerabat dari pihak keluargaku tidak ada masalah. Tapi karena masalah rumah, hubungan dengan kerabat di kampung halaman Ting Ting sangat buruk. Aku takut mereka tidak akan mau membantu. Demi menyelamatkan Ting Ting, kita tetap harus mencobanya. Kita akan pergi siang ini, biar aku yang memohon kepada mereka. Zhao Tong dan ibuku pasti merahasiakan sesuatu dariku. Aku harus menyelidikinya sampai tuntas. Paman, Bibi, maaf kami datang tiba-tiba hari ini. Anda semua adalah kerabat mantan suami saya. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan dari Anda. Ah, jangan bicara lagi. Mau minta uang kan? Itu tidak mungkin. Kamu sudah mendapat banyak uang saat kakak saya berpulang, masih mau merebut uang kami? Kami bukan datang untuk meminta uang. Bukan untuk meminta uang, lalu untuk apa kalian datang? Mereka datang tiba-tiba pasti ada niat tidak baik. Paman dan bibi sekalian, halo semuanya. Nama saya, Zhao Tong. Saya tunangan Ting Ting. Kami akan menikah akhir bulan ini.
datang untuk meminta sumbangan pernikahan ya. Saya tidak akan memberikan sumbangan pernikahan itu. Kami juga tidak akan datang ke pernikahanmu. Tidak mungkin, saya tidak punya uang. Tidak punya uang. Paman dan bibi sekalian, namun dari Dali Pidian dari Seli Dali, kalian jangan salah paham. Saya dan Ting Ting tentu saja berharap bisa mendapatkan restu kalian. Namun, saat ini, ada hal yang lebih penting yang ingin saya minta bantuan kalian. Ting Ting sakit. Sakitnya sangat parah. Ting Ting sedang sakit. Sakit apa itu? Leukemia. Saya mengerti, pasti hanya ingin meminta biaya pengobatan. Bukan, kami ke sini bukan untuk meminta biaya pengobatan. Prosedur pengobatan terbaik untuk leukemia adalah transplantasi sel punca hematopoietik. Ibu Ting Ting dan adik laki-laki Ting Ting, keduanya gagal dalam pencocokan. Anda semua adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengan Ting Ting. Tingkat keberhasilan pencocokan akan lebih tinggi daripada orang biasa. Jadi saya ingin meminta Anda agar bersedia mengulurkan tangan dan melakukan pencocokan sel punca hematopoietik dengan Ting Ting. Saya mohon kepada Anda, tolong selamatkan anak itu. Transplantasi sel punca hematopoietik, bagaimana cara transplantasinya? Sepertinya itu sumsum tulang. Kemungkinan menggunakan jarum suntik besar itu untuk mengambil sumsum tulang dan diberikan kepada gadis itu, Ting Ting. Sudah kuduga. Ada udang di balik batu, pasti ada niat terselubung. Ini bukan datang untuk mencari harta, tapi ini datang untuk mencelakai nyawa. Bukan. Transplantasi sumsum tulang ini tidak akan membuat orang tiada. Benar sekali, hanya mengambil sebagian sumsum tulang. Dan sumsum tulang akan tumbuh kembali dalam 2 minggu. Tidak ada pengaruh apapun bagi kesehatan. Menjalani operasi, bagaimana mungkin tidak ada pengaruhnya bagi tubuh? Benar sekali. Saya tidak mungkin mempertaruhkan nyawa dan kesehatan saya sendiri. Bantuan ini saya tidak bisa membantu. Pergilah. Saya mohon kepada Anda. Anda bisa mencarinya di internet dan benar-benar tidak ada pengaruhnya bagi kesehatan. Saya mohon kepada Anda. Para sesepuh sekalian, saya mohon kepada Anda. Saya benar-benar memohon kepada Anda. Saya mohon. Saya mohon kepada Anda semua. 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 Ibu Zhou Tong, jangan berlutut lagi. Ting Ting. Ting Ting. Bukankah kamu akan menikah dengan Zhou Tong? Kami hanya pulang ke kampung halaman untuk memberitahu kerabat dan teman. Jangan sembunyikan apapun lagi dariku. Aku sudah mendengar semuanya dari luar. Zhou Tong? Apakah kamu terburu-buru menikahiku karena penyakit yang aku derita? Terima kasih. Tapi aku tidak ingin membebanimu. Aku juga tidak ingin kalian menderita demi aku. Jadi sebaiknya kita pulang sekarang ya. Kita tidak usah memohon kepada mereka lagi. Ting Ting, ini adalah harapanmu untuk tetap hidup. Selama gadis yang aku cintai bisa tetap hidup, apa artinya sedikit pengorbananku ini? Saya mohon kepada Anda semua. Tolong selamatkan tunanganku. Selama Ting Ting bisa tetap hidup, aku bersedia melakukan apa saja untuk kalian. Ini terlalu murahan. Bahkan sampai bersandiwara seolah menderita. Biar ku beritahu kalian, aku tidak akan mengorbankan kesehatanku sendiri demi gadis itu. Sudah paham? Apa yang dimengerti oleh seekor anjing? Pastinya dia sudah dilatih sebelumnya. Benar-benar akting yang menyedihkan. Kakak, jangan sampai luluh ya. Yingzi, cukup. Ting Ting juga keponakan kita. Sikap kita bahkan lebih buruk daripada anjing. Nak, berdirilah. Aku berjanji akan menghadiri pernikahan kalian.
Namun mengenai masalah donor sumsum tulang itu, beri kami waktu untuk memikirkannya lagi. Baiklah, Terima kasih. Terima kasih banyak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ting ting, Ting ting, ting ting, Ting ting. ting ting. ting ting. Ting ting. Bibi, ayo kita segera ke rumah sakit. Ayo. Suni, mau kemana kamu? Cepat naik ke mobil. Tahan sedikit lagi. Sekolah sudah hampir sampai. Sampai di sekolah, belajarlah dengan rajin. Berilmu baru akan ada masa depan yang cerah. Kakak, nilai kakak sangat bagus. Apa benar tidak akan sekolah lagi? Kondisi keluarga kita terbatas. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua putus sekolah. Sampai di sekolah, belajarlah yang rajin. Wujudkan impian kakak. Kak, aku pasti akan belajar dengan rajin. Nanti aku yang akan menjaga kakak. Baik, kakak percaya pada kalian. Kakak selalu menjagaku. Aku ingat waktu kecil. Aku sangat penakut. Setiap kali melihat aku diganggu orang lain, kakak pasti akan membelaku. Ayah dan ibu sudah tiada sejak kami kecil. Kakaklah yang selalu menjaga kami. Di mataku, kakak sudah seperti ayahku sendiri. Asalkan ada makanan enak. Semuanya diberikan kepadaku. Dia tidak makan sedikit pun. Benar. Sejak kecil kakak tidak pernah membiarkan kami merasa susah. Sekarang, aku memperlakukan putrinya seperti ini. Apa aku masih punya hati? Semakin bertambah usia, semakin mementingkan keuntungan, hidup jadi tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Dokter bilang, kondisi Ting Ting memburuk dengan cepat. Rencana pengobatannya lebih baik melakukan transplantasi sumsum tulang. Apa sudah ada kabar dari kampung halaman Ting Ting? Kita masih punya harapan. Aku sudah menghubungi seluruh bank sumsum tulang nasional. Begitu ada pendonor yang cocok, mereka akan segera menghubungi kita. Dan ini semua salahku. Seandainya aku tidak meninggalkan Ting Ting waktu muda, dia tidak akan menderita seperti ini. Ibu? Ini bukan salah ibu. Ting Ting, kami tidak datang terlambat, kan? Kamu tenang saja. Kami semua datang untuk melakukan tes kecocokan. Nak, jangan takut. Kamu pasti akan segera sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Zhou bisa lebih dekat sedikit. Benar tersenyumlah sedikit, buatlah ekspresi bahagia. Luar biasa, pertahankan itu. Baik. Ganti pose, Anda bisa sedikit menyamping dari kamera. Benar kepalanya menoleh ke sini. Pertahankan. Sangat luar biasa. Jangan bergerak satu kali lagi. Baik, sekarang ganti pose lagi. Benar tahan. Oke. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Silakan istirahat sebentar, nanti kita akan melakukan pemotretan luar ruangan. Ting Ting, dengan kondisi fisikmu saat ini, kamu harus segera masuk rumah sakit. Tidak perlu terburu-buru masuk rumah sakit. Tapi kamu, Aduh, bukankah saat ini tes kecocokannya belum ditemukan? Saat ini, aku hanya ingin segera menyelesaikan acara pernikahan kita terlebih dahulu. Jangan sampai nanti aku menjadi jelek setelah kemoterapi. Bagaimana? Aku hanya ingin tampil cantik di hari pernikahan kita. Tidak bolehkah? baiklah. Fotografer,
Bolehkah aku berfoto bersama anjingku? Tentu saja boleh, tidak masalah. Sini, Sani. Cepat. Sani? 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 Dokter, ada apa dengannya? Ada tumor di otak anjing Anda, dan dia jatuh koma akibat tekanan tumor tersebut. Tumor? Bagaimana mungkin bisa ada tumor? Apa bisa disembuhkan? Anjing Anda sudah terlalu tua. Pengobatan sudah tidak banyak berarti lagi. Disarankan untuk menghentikan pengobatan. Tidak mungkin menghentikan pengobatan. Saya akan menyembuhkannya. Tidak peduli berapapun biayanya. Tidak mungkin. Dokter, Anda harus membantu saya. Ting Ting, Anda harus membantu saya. Ting Ting. Tenangkan dirimu. Jangan gegabah. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Dokter, berapa lama lagi Suni bisa bertahan? Sulit untuk mengatakannya. Melihat situasi saat ini sepertinya tidak akan lama lagi. Mungkin sekitar 3 bulan. Lalu kapan dia akan sadar? Itu juga sulit dikatakan. Mungkin dia tidak akan pernah sadar kembali. Pengantin wanita. Pernikahan akan dimulai dalam 20 menit lagi. Oh, baiklah. Sudah 3 hari. Ayah. Ayah. Jika Sani benar-benar malaikat yang ayah utus, tolong lindungi dia agar dia segera sadar. Pengantin wanita hari ini cantik sekali. Mana ada yang lebih cantik dari putriku? Ayah benar-benar tidak tahu di hari pernikahanmu nanti. Kepada pemuda mana ayah akan menyerahkanmu? Kamu tidak akan melupakan ayah setelah punya pacar, kan? Tentu saja tidak. Lagi pula aku belum tentu akan menikah. Jika tidak bertemu dengan orang yang tepat, aku lebih baik hidup sendiri saja. Gadis bodoh, bagaimana mungkin tidak menikah? Tenang saja, ayah yang akan menilainya untukmu. Saat menyerahkan dirimu ke tangannya nanti, ayah juga akan memberitahunya. Jika dia berani menyakitimu, ayah akan menghajarnya. Ayah. Aku benar-benar berharap ayah bisa datang ke pernikahanku. Ayah bisa melihatnya. Kan? Pengantin wanita. Waktunya Anda naik ke atas panggung. Baik. Sani, kamu akan datang menghadirinya? Benar kan? Para tamu undangan sekalian. Selanjutnya kita sambut pengantin wanita yang cantik Zhao Ting naik ke atas panggung. Ayah. Apakah ayah sedang melihatku? Aku tidak takut pergi sedikit pun, karena aku akan segera bertemu dengan ayah. Ting Ting,
Ibu bangga padamu. Kamu adalah putri yang paling kuat. Ibu percaya, kamu akan bahagia. Ting Ting, apapun kesulitan yang kamu hadapi kami akan selalu mendukungmu. Ting Ting, Bibi akan selalu berada di sisimu. Kamu adalah gadis yang pemberani. Aku tahu, kamu akan terus menjadi kuat. Semangat. Ting Ting, Linli, hari ini adalah hari bahagia putriku. Untuk apa kamu kesini? Petugas keamanan, usir wanita pengacau ini keluar. aku datang bukan untuk mengacau, aku datang untuk meminta maaf. Ting Ting, maafkan aku. Maafkan aku. Semua salah Bibi karena terlalu haus pujian. Sampai ayahmu pergi, aku baru tahu betapa baiknya dia. Aku juga tidak bisa melakukan apapun untukmu. Aku dengar hari ini kamu menikah. Aku sengaja datang untuk mendoakanmu. Bisakah kamu memaafkan Bibi? Bibi, semuanya sudah berlalu. Terima kasih sudah datang ke pernikahanku. Ayah, Sani akan datang. Benar kan? Sani, ayah. Apakah ayah mengirim Sani untuk memberkatiku? Zhou Tong, terima kasih karena sudah selalu menemaniku. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu mengingat cinta kita. Ting Ting, aku akan selalu mencintaimu. Apapun yang akan terjadi di masa depan, aku akan selalu menemanimu. Mempelai pria dan wanita, silakan saling menukar cincin. Ting Ting, Ting Ting. Ting Ting, Ting Ting, Ting Ting, Kondisi medis pasien sudah kami evaluasi secara menyeluruh. Sayang sekali saya harus mengabarkan bahwa kemoterapi yang dijalaninya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kondisinya juga belum bisa dikendalikan dengan baik. Mohon maaf. lalu apa yang harus kita lakukan? Apa masih ada metode pengobatan lainnya? Saat ini kami sudah mencoba semua prosedur medis yang biasa dilakukan.
Satu-satunya cara pengobatan sekarang adalah transplantasi sumsum tulang. Namun perlu Anda ketahui bahwa transplantasi sumsum tulang adalah hal yang sangat sulit dilakukan, terutama dalam hal menemukan donor yang cocok. Dokter, jika donor yang cocok tidak kunjung ditemukan, berapa lama lagi putri saya bisa bertahan? Kondisi setiap pasien berbeda-beda, namun jangan khawatir, kami pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi kesehatan Nona Zhao. Namun, jika melihat perkembangannya sekarang, kondisi Nona Zhao sepertinya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ibu. Ting Ting, kenapa kamu keluar? Cepat kembali dan berbaringlah. Ibu, pinggangku pegal sekali karena terlalu lama berbaring. Ting Ting, menurutlah, dan kembali ke kamar. Aku baru saja mendengar semua perkataan dokter kepada kalian. Waktuku sudah tidak lama lagi. Tidak apa-apa, setiap orang pasti akan pergi pada waktunya. Lagi pula, memiliki orang-orang yang mencintaiku di sisiku membuatku merasa sangat bersyukur. Sunny. Sunny? Aku ingin melihat matahari terbenam. Maukah kamu menemaniku? Sepertinya hari ini, matahari terbenam tidak terlihat, tapi tetap terasa sangat indah. Ada apa, Sunny? Tidakkah menurutmu ini indah? Apa mungkin kamu tahu kalau aku akan segera meninggalkanmu dan sedang marah kepadaku? Maafkan aku, Sunny. Aku tidak bisa lagi menemanimu. Jangan pernah lupakan aku. Aku merasa diriku sangat bahagia. Seolah ada seseorang yang menemaniku. Pasti itu ayah, kan? Karena ada kehadiran ayah, aku sama sekali tidak merasa takut. Aku akan segera datang menemanimu. Ting Ting, Ting Ting, nak, ibu tidak menjagamu dengan baik. Di kehidupan mendatang, aku ingin menjadi ibumu lagi. Ting Ting, saat kamu masih ada, seharusnya aku bersikap lebih baik lagi padamu. Paman minta maaf padamu. Paman minta maaf padamu. Kamu harus bahagia di kehidupan mendatang. Ting Ting, Bibi akan menjaga ibumu dengan baik. Ting Ting, bisa bertemu denganmu adalah sebuah anugerah bagiku. Ayah. 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 Ayah.
Sani. 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 Sani, Sani. Sani. Sani.